Seminggu kemudian, di depan sebuah bangunan tinggi menjulang, terlihat seorang gadis berkacamata dengan rambut terkepang dua. Berdiri tegak, mendongakkan kepala memandang dengan takjub. Tempat yang akan menjadi saksi sebuah perhelatan megah. Kak Nara semangat! Semoga lancar. Semoga setelah menghias model top sekelas Zelin, job merias kakak juga semakin banyak. Dan tahun ajaran baru nanti aku bisa daftar kuliah. Sebuah kata semangat dari adik tersayang yang menyiratkan harapan, mengudara di pikiran Nara. Membuat semangat Nara berkobar, melakukan yang terbaik untuk langkah awal meraih mimpi serta mengabulkan semua keinginan adiknya. Hari ini adalah momen spesial yang ditunggu-tunggu. Sebuah perhelatan megah pernikahan antara pengusaha Milan Kalinga dengan model top cantik bernama Zelin. Rasa bangga menyeruak dalam hati Nara saat mendapatkan kesempatan emas dari sahabatnya Chelsea. Maria sang mempelai wanita yang merupakan seorang model. Ya, karena kebaikan hati sahabatnya itu, mahakaryanya akan terlihat oleh banyak orang hari ini. Merias model di hari pernikahannya benar-benar kesempatan besar untuk karir merias Nara. Pundi-pundi rupiah akan lebih mudah didapatkan oleh si gadis yang berperan sebagai tulang punggung keluarga ini. Aku harus melakukan yang terbaik. Aku harus berhasil. Alana memerlukan biaya besar untuk daftar kuliah. Batin Nara dengan semangat berkobar. Sebelum masuk ke dalam, dia menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan. Perasaan Nara campur aduk, senang berselimut kegugupan. Seakan dia akan bertempur di medan perang. Dan kotak make up yang menggantung di tangan akan menjadi senjata penentu keberhasilannya. Dengan langkah semangat dan senyum terkembang, Nara menyusuri tempat yang diinstruksikan oleh sahabatnya Chelsea. Setelah beberapa saat, Nara akhirnya sampai di depan sebuah kamar, tempat merias calon pengantin. Sebelum membuka pintu kamar, sekali lagi Nara menarik nafas panjang, agar rasa gugup itu sedikit berkurang. Dengan senyum bahagia terkembang, Nara membuka pintu pelan. Pandangannya langsung terpusat pada pemuda tampan mempesona, calon pengantin pria, Milan, yang berdiri di hadapan beberapa lelaki berjas hitam. Milan menatap Nara sekilas, lalu kembali membuang pandangannya. Memang itu yang selalu dilakukan Milan saat bertemu dengan Nara. Cuek dan tidak peduli. Karena Milan tidak suka Chelsea adiknya berteman dengan gadis berpenampilan culun seperti dirinya. Senyum Nara seketika luntur. Alisnya mengerit dalam saat melihat raut wajah marah yang ditampakkan oleh Milan. Arah pandang Nara pun berputar menatap sekeliling. Ia melihat Chelsea duduk di sofa bersama ibunya yang terlihat menangis. Si kakakmu, kasihan kakakmu. Chelsea sedang mengelus punggung ibunya. Sungguh pemandangan yang tidak tersirat kebahagiaan. Malah terlihat kacau. Brak! Suara ponsel yang terbanting ke lantai semakin membuat Nara gelagapan. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak mau tahu, cari dia. Dia tidak bisa membatalkan pernikahan seperti ini. Teriak Milan penuh amarah di hadapan para lelaki itu. Terdengar sangat menakutkan. Nara melangkah cepat mendekat pada Chelsea. Si, apa yang terjadi? Tanya Nara penasaran menatap wajah datar Chelsea. Pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Perempuan penipu itu pergi. Dia membatalkannya. Ungkap Chelsea memasang wajah jengah, namun terus mencoba menenangkan ibunya. Sudah Ma, biarkan saja perempuan itu pergi. Dia tidak pantas untuk Kak Milan. Dia gak tulus mencintai Kak Milan. Malah untung saja Kak Milan gak jadi nikah sama dia. Ucap Chelsea santai dengan seringai di wajahnya, seolah itu bukan masalah yang besar. Batal? Ulang Nara seketika tertegun, menatap kosong. Tubuhnya terasa lemas. Harapan yang merias seorang model terkenal
telah menguap begitu saja. Hatinya terhempas, impiannya buyar. Lalu bagaimana harapan adiknya, karir meriasnya? "Mama!" bagi Chelsea. Nara tersentak dari lamunan saat mendengarkan suara teriakan Chelsea yang melihat mamanya telah tak sadarkan diri. "Kamilan, Mama!" panggil Chelsea. Suasana menjadi semakin bertambah panik. Milan pun mendekat dengan sigap, menggendong tubuh ibunya keranjang. "Mama!" raung Chelsea. Setelah berbagai upaya yang dia lakukan bersama Nara tidak membuat ibunya membuka mata. Milan pun masih setia menunggu kesadaran ibunya dengan wajah cemas. Nara terus mencoba menenangkan Chelsea. Walaupun hatinya juga tersimpan kekecewaan akan kandas harapannya. Namun tersadar bahwa kesedihannya tidak ada bandingannya dengan apa yang sedang keluarga Chelsea rasakan. Setelah hampir 1 jam, akhirnya perempuan paruh baya itu terbangun. Mereka pun menarik nafas lega. "Si kakakmu." Tangisan perempuan paruh baya bernama Erika kembali pecah. "Mama tenang ya." Chelsea mendekap tubuh ibunya. Erika menatap putranya. "Milan, pernikahan ini harus dibatalkan. Zelin telah menghilang," ucap Milan dengan nada dingin tersirat penuh kekecewaan. "Jika pernikahan ini batal, keluarga kita akan menanggung malu," terangnya. "Ma, Milan tidak punya pilihan lain," sambar Milan. Pembicaraan terhenti saat sesosok pemuda yang mengenakan setelan jas ikut bergabung bersama mereka. Dia adalah Kai, sahabat sekaligus asisten Milan di perusahaan. "Ada apa, Kai?" tanya Milan. Kai menarik nafas panjang, turut prihatin dengan yang Milan hadapi. "Tidak ada kabar. Tidak ada yang tahu dia pergi kemana," lapor Kai. "Kemana dia?" rancau Milan dengan geram. Milan mendesah kasar, menarik rambutnya putus asa. Rasanya kepala ingin pecah memikirkan semuanya. Percintaan yang ia lalui selama 3 tahun tidak ada arti. "Milan, sudah waktunya. Semua orang telah menunggu," ucapnya lagi. "Tunggu 1 jam lagi. Aku akan bersiap dan membatalkan pernikahan ini," ucap Milan. "Milan, pikirkan dampak yang akan terjadi jika kau membatalkannya. Nama baik perusahaan menjadi taruhannya. Orang-orang akan merendahkanmu, nak." Setelah Ibu Erika semakin terisak. "Aku harus pergi, Ma." Milan bangun dari duduknya, lalu mengarahkan pandangannya pada Kai. "Kai, siapkan semuanya." Milan pun berlalu meninggalkan mereka. "Milan, Milan!" panggil Erika, namun tak diindahkan. Erika kemudian menggenggam tangan Chelsea. "Si, tolong kakakmu," rengeknya. "Mama," ucap Chelsea lirih. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa-apa. "Kasihan kakak kamu sih. Mama gak bisa melihat dia dihina. Dia pasti akan menerima hujatan oleh semua orang. Malang sekali nasibnya." Tangisan Erika semakin membahana, membuat Chelsea menjadi iba. "Pernikahan ini tidak boleh batal," tambahnya. Chelsea hanya terdiam. Benar kata mamanya. Kakaknya akan menanggung malu, namun ia tak tahu harus berbuat apa. Otaknya pun terasa panas. Berpikir keras mencari jalan keluar, agar kakaknya tersayang tidak kehilangan muka. Terut, terut. Suara getar ponsel di saku Nara terdengar, membuat perhatian teralihkan padanya. Nara menghela nafas. Ia bisa menebak penelpon itu pasti adiknya, yang akan bertanya tentang hasil merias model Zelin. "Maaf, aku harus menjawab telepon dulu," ucap Nara tersenyum pelik, kemudian berlalu. Melihat kepergian Nara, seketika pikiran Chelsea terbuka. Gadis cantik ini menemukan sebuah ide yang bagus. "Si kakakmu," rawang Erika. Chelsea mengelus punggung ibunya. "Mama tenang aja.
Pernikahan ini tidak akan pernah batal. Nama baik keluarga kita akan selalu tetap terjaga. Ucap Chelsea dengan senyum menghiasi wajah cantiknya. Dengan waktu yang singkat, kini saatnya Chelsea mengatur rencana.